Viral di media sosial, penumpang kapal laut protes kenaikan biaya kelebihan bagasi sebesar Rp200.000 di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Barang mau dibayar 200.000 ini. Ini cuma begini barangnya. Viral video amatir penumpang kapal melancarkan aksi protes setelah dikenakan biaya kelebihan bagasi sebesar Rp200.000 di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Video ini ramai menuai komentar warganet. Beberapa di antaranya mempertanyakan transparansi dan sosialisasi aturan bagasi oleh Pelni. Menanggapi hal ini, pihak Pelni Makassar menjelaskan ada ketentuan kelebihan bagasi. Setiap penumpang memiliki jatah bagasi gratis sebesar 40 kg. Jika ada kelebihan, maka akan dikenakan biaya tambahan sesuai tarif yang telah ditetapkan. Pihak Pelni mengaku sudah mensosialisasikan peraturan ini di situs resmi. Sebetulnya oknum ya teman-teman buruh lah ya. Sebetulnya itu bukan masalah inilah buat kita ya kan. Karena jelas karena di situ tertera ada ukuran. Kalau ngelihat mengurai lagi bahwa kemarin itu ada yang viral-viral, sebetulnya itu kan kita sudah reduce harga. Pihak Pelni mengimbau kepada seluruh penumpang untuk memperhatikan kembali informasi terkait jatah bagasi sebelum melakukan perjalanan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Fadli Fado, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, banjir masih mengepung sejumlah kawasan di Jakarta. Sementara di Ciledug, Tangerang, Banten, petugas mendistribusikan logistik untuk korban banjir. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di perempatan Outer Ring Road, Puri Kembangan, Jakarta Barat. Pemotor yang akan menuju Karangtengah dan Meruya belum bisa melintas karena banjir masih mengepung jalan penghubung masyarakat yang hendak ke wilayah Ciledug, Tangerang. Sementara untuk mengatasi banjir, 3 unit pompa portable dengan kapasitas masing-masing 100 liter per detik dikerahkan untuk menyedot air dari jalan. Untuk banjir yang ke arah Karangtengah, terutama di Karangtengah, ke arah Ciledug itu, kendaraan roda 2 belum bisa melintas, mengingat kedalamannya masih mencapai 60-70. Kalau untuk alternatif, bisa melintas melewat jalan Kembang Kerep yang akan Meruya, bisa naik langsung ke arah Meruya. Banjir masih merendam perumahan Ciledug Indah 2, Tangerang, Banten. Ketinggian air berkisar 20 hingga 60 cm. Proses pendistribusian logistik masih terus dilakukan oleh petugas untuk warga yang memilih tinggal di lantai 2 rumahnya. Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Angke yang dipicu curah hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari terakhir. Ratusan jiwa terdampak banjir dievakuasi dengan menggunakan perahu karet. Korban banjir kemudian disebar di 3 posko pengungsian. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah warga 2 desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menggelar aksi protes jalan rusak penghubung antar 2 kecamatan. Warga menutup akses jalan menggunakan pagar bambu serta tanam pohon pisang di tengah jalan. Pak Dede, tolong lihat Pak Dede. Pecatin aja kepala desa Japura Lor, Japura Kidul, Pak Dede. Inilah video aksi protes jalan rusak dan berlumpur penghubung antara 2 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jalan poros kabupaten menghubungkan antar kecamatan Astana Japura dengan kecamatan Pangenan Pitu kini menjadi simbol kelumpuhan infrastruktur yang nyaris dibiarkan 2 dekade tanpa perhatian serius dari pemerintah. Warga sudah kehilangan sabaran menutup akses jalan dengan bambu dan bahkan melakukan aksi mandi lumpur di kubangan jalan berlumpur yang licin dan membahayakan bagi pengendara motor. Warga berharap tindakan nyata pemerintah daerah memperbaiki jalan. Kondisi jalan poros kabupaten rusak parah ini bukan kasus pertama di Kabupaten Cirebon. Bahkan pihak desa setempat sempat berupaya mengajukan permohonan untuk perbaikan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Owner skincare yang dikenal Ratu Emas, Mira Hayati, divonis 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Ia juga didenda 1 miliar setelah terbukti memproduksi dan mengedarkan skincare bermerkuri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si Ratu Emas. Lihat aku, sudah mirip Joda. Aku mau pengantin. Mira Hayati yang dijuluki Ratu Emas setelah kerap tampil hedon dengan memamerkan koleksi emasnya, terjerat dalam pusaran kasus peredaran skincare berbahaya. Bos skincare asal Makassar tersebut kini divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar 10 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah. Mira Hayati terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum dengan memproduksi serta mengedarkan produk perawatan kulit yang mengandung bahan berbahaya. Hakim juga menyebutkan bahwa terdakwa lalai memastikan keamanan produknya sebelum diedarkan ke publik. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menjatuhkan 6 tahun penjara. Meski demikian, majelis hakim turut mempertimbangkan terdakwa yang kooperatif dan kondisi keluarga memiliki anak yang masih membutuhkan peran ibu. Namun menyikapi putusan majelis hakim, Mira Hayati melalui kuasa hukumnya Ida Hamidah menyatakan akan mengajukan banding. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 bus pariwisata dan 1 minibus di ruas tol Malang Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Para penumpang bus yang merupakan warga Pondok Maritim Indah Wiyung, Surabaya, dievakuasi keluar bus. Kecelakaan ini terjadi saat 11 bus pariwisata yang dikawal mobil patwal Polrestabes Surabaya melaju dari Kota Batu menuju Surabaya. Dugaan sementara salah satu sopir bus mengantuk usai menempuh perjalanan jarak jauh. Akibat insiden ini 8 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Bisnya itu ada 8 unit iring-iringan 1 sampai 8, yang 5 sampai 8 itu tapakan beruntun. Ada fortunernya ya? Ada fortunernya. Tapi tidak ada meninggal ya? Tidak ada. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara untuk bangkai 4 kendaraan dibawa ke pos lantas terdekat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra Ainus melaporkan. Penonton harap tenang. Kerusuhan supporter sepak bola terjadi di lapangan Kayu Aren Pagentan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejumlah penonton memasuki lapangan sebelum laga usai. Akibat kerusuhan ini 3 polisi dan 1 orang terluka akibat lemparan batu hingga potongan bambu. Kami akan mengambil tindakan tegas. Saat ini korban sudah mendapatkan pertolongan dari tim medis. Pertandingan tim Potato Reborn versus GRKP FC di laga final Tarkam berakhir dengan kemenangan GRKP FC skor 2-0. Namun sejumlah penonton kecewa karena keputusan wasit dianggap berat sebelah. Pengamanan laga final ini melibatkan 500 personil gabungan dari TNI dan Polri. Saat ini polisi masih akan mengevakuasi insiden ini dan memperketat pengamanan untuk turnamen berikutnya. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi Ainus melaporkan.